guru yang terhormat dan teman-teman semuanya. Pada pagi hari ini kami akan menyampaikan literasi kami yang dalam bidang PPKN, BK, dan agama. Sebelum itu, perkenalkan saya Ruli Sabet Dela Santa Pasaribu. Saya Putri Purba. Saya Giovanni Juri Pinito Purba. Saya Rasya Anugrah Pratama. Saya Reskana Piduku. Saya Alisa. Dan sebagaimana materi yang paling sering kita dengar dalam bidang PPKN adalah Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan bangsa Indonesia yang tertulis pada lambang negara Indonesia atau Garuda Pancasila, berasal dari bahasa Jawa kuno yang artinya adalah berbeda-beda tapi tetap satu. Semboyan ini menggambarkan persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka adat, suku, budaya, agama, dan kepercayaan. Dan apa hubungannya dengan Pancasila? Hubungannya dengan Pancasila yang menjadi dasar negara kita adalah karena adanya Pancasila yang mengharuskan kita untuk mengamalkan nilai demi nilai yang terkandung di dalamnya agar bisa menjadi bangsa yang berbineka tunggal ika. Ya, Pancasila juga memiliki kedudukan di negara kita ini. Apa saja? Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Yang ketiga, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Yang keempat, Pancasila sebagai perjanjian rakyat. Yang kelima, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Dan yang keenam, Pancasila sebagai ideologi nasional. Dan kami hanya akan mengambil dua poin penting saja dari Pancasila, yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan di dalam sila pertama dan sila kedua, terdapat butir-butir Pancasila di dalamnya. Apa saja? Hal ini akan dibahas oleh teman saya, Putri. Saya di sini akan memberitahukan beberapa butir-butir Pancasila. Nah, butir-butir pada sila pertama yang akan kami bahas ada 3, yaitu butir pertama, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Butir kedua, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Butir yang ketiga, mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Sekarang kita masuk ke butir sila kedua, Pancasila yang jumlah manusia. Butir kedua, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Dan butir ketiga, berani membela kebenaran dan keadilan. Nah, kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan tidak boleh memandang sesama kita dengan rendah. Yang artinya kita tidak boleh melihat orang secara remeh karena mungkin dia bisa jauh lebih baik dari kita nantinya. Sekarang kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan juga harus memiliki moral dan etika. Dan hal ini akan kita tanyakan pada teman saya, Reska. Apa sih moral dan etika? Terima kasih kepada teman saya Putri. Di sini kita akan menjelaskan tentang etika dan moral yang dipertanyakan oleh Putri. Kata etika dalam bahasa Inggris, ethics artinya ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak, tingkah laku, dan kesusilaan. Dalam bahasa Yunani kuno, ethos berarti timbul dari kebiasaan, cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kebiasaan atau kreativitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Kata etik mempunyai dua arti, yaitu satu, kumpulan asas atau nilai yang berhubungan dengan akhlak. Dua, nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Sebagai suatu ilmu, maka etika terdiri atas berbagai macam jenis dan ragamnya. Antara lain, satu, etika deskriptif, dua, etika normatif yang biasanya dikelompokkan menjadi A. Etika umum, B. Etika khusus, C. Etika sosial, D. Etika individu, E. Etika terapan. Etika dapat diartikan sebagai aturan perilaku yang diakui berkaitan dengan kelas tertentu dari tindakan manusia atau kelompok maupun budaya tertentu yang ada di masyarakat. Sementara itu, moral lebih dipahami sebagai suatu prinsip atau kebiasaan yang berhubungan dengan perilaku benar atau salah. Hubungan antara etika dan moral yaitu etika adalah nilai-nilai norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya.
Sedangkan moralitas adalah sifat moral atau keseluruhan asas dan nilai yang berhubungan dengan baik dan buruk. Contoh etika moral yaitu berkata jujur, menghormati yang lebih tua, menghargai perbedaan pendapat, membela kebenaran dan keadilan. Etika memang memandang tingkah laku manusia secara umum, namun moral memandang perilaku manusia secara lokal dan setempat. Jika etika menjelaskan ukuran, maka moral merealisasikan ukuran tersebut dalam perbuatan. Individu perlu etika dan moral karena dalam dunia sehari-hari, bisnis, sekolah, bermasyarakat harus didukung oleh sikap dalam tutur kata ya. Karena pada dasarnya seseorang akan melihat cara kita berbicara dan tingkah laku kita saat berbicara dengan lawan bicara kita. Moral dan etika tidak dapat dipisahkan karena dari artinya sendiri memiliki pengertian yang sama, yaitu alat kebiasaan. Pada dasarnya moral ini ditentukan oleh etika. Moral merupakan pengertian tentang hal yang baik dan hal yang tidak baik. Nah, selanjutnya moral akan dijelaskan oleh teman saya, Alisa. Teman sebelumnya tahu nggak apa itu moral? Moral dalam Islam identik dengan akhlak budi pekerti. Dialah salah satu kondisi atau sifat yang sudah meresap dalam jiwa dan telah menjadi kepribadian, dan dari sanalah timbul berbagai macam perbuatan yang dilakukan secara spontan. Karakter dan moral menjadi landasan patokan serta modal sosial manusia dalam kehidupan sehari-hari di tengah kehidupan sosial kemasyarakatan, kebangsaan, dan keagamaan. Karakter dan moral menjadi tautan yang tidak terpisahkan dalam upaya pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara dengan cara pembelajaran, bimbingan, pelatihan, dan semuanya berlangsung seumur hidup. Sebab keimanan harus ditampilkan perilaku nyata sehari-hari. Inilah yang menjadi diutusnya Rasul sebagaimana disabdakannya. Aku hanya diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Hadis riwayat Ahmad. Secara umum dapat dikatakan bahwa moral yang baik pada dasarnya adalah akumulasi dari akidah dan syariat yang bersatu secara utuh dalam diri seseorang. Apabila akidah telah mendorong pelaksanaan syariat, akan lahir moral yang baik. Atau dengan kata lain, moral merupakan perilaku yang tampak apabila syariat Islam telah dilaksanakan berdasar akidah. Moral dibagi menjadi 4. Yang pertama, moral objektif, moral subjektif, moral intrinsik. Moral ekstrinsik, moral subjektif, moral intrinsik. Moral ekstrinsik. Moral objektif adalah moral yang memandang perbuatan sebagai suatu perbuatan yang telah dikerjakan bebas dari pengaruh-pengaruh pihak berlaku. Moral subjektif adalah moral yang memandang perbuatan sebagai perbuatan yang dipengaruhi pengertian dan persetujuan si pelaku sebagai individu. Dalam hal ini dipengaruhi latar belakang kondisi pendidikan dan sifat pribadi. Moral ekstrinsik adalah moral yang memandang perbuatan menurut hakikatnya bebas dari setiap bentuk hukum positif. Moral ekstrinsik adalah moral yang menetapkan sebuah perbuatan itu benar atau salah. Sekian dan terima kasih hasil dari literasi kami yang kami sampaikan pada pagi hari ini. Dan teman-teman, sebelum mengakhiri literasi kali ini, mari kita bernyanyi Garuda Pancasila bersama-sama. Garuda Pancasila.